pengacaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat menutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Ibu Adi memang padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anjalna hadal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an musaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah Ar-Rahmanur Rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan ladang pahala khususnya bagi yang membacanya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Ekonom Khalifah SPI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya kayaknya atas THR. Mana? Masya Allah. Pas angkat, numpang artos, pas uinya pengkaran. Sekali lagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil
Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali setelah sekian purnama, ibunya purnama merindu terang bu. Ini terang berarti generasi zaman mana ya purnama merindu. Alhamdulillah. Zaman tahun bu? Oh, zaman alhamdulillah. Tentu semua atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya majelis taklim al-ikhlas sadayana insyaallah mudah-mudahan bertemu kembali di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah seperti biasa karena ini munggaran pamitanya mawitan. Mitanya mawitan deui saudara teh halal bihalal. Nah, bu namina teh halal bihalal. Halal bihalal deh. Nah, bu namina halal bihalal. Jadi emang seteacan lebaran itu haram bihalal. Nah, bu kedah silih halalkeun, kedah silih ikhlaskeun, kedah silih lobakeun. Gitu. Mangga dibagikeun wae atos. Nah, dan tema kali ini selain kembali ke fitrah, yaitu insya Allah kita akan sharing bersama, mendiskusikan bersama terkait menjaga ketahanan keluarga di era modern. Kenapa saya mengambil tema ini? Padahal kelihatan dari wajah-wajahnya ini usia pernikahan teh di atas 20 tahun, 30 tahun ada Bu? Ayah, ini di bawah 20 tahun. Oh ayah. Ayah mau 15 tahun. Oke ya, jadi masalah usia pernikahan ini jangan merasa lengah karena usia pernikahan kita kos 30 tahun. Sekarang lagi rame apa bu? Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba punya istri dua. Kenapa ya bu? Itu usia pernikahannya 30 tahun, 40 tahun. Ya, kenapa saya ambil ketahanan keluarga? Karena jika ibu main ke pengadilan agama, termasuk pengadilan agama di Bandung, tingkat perceraian itu bukan pada usia muda yang terbanyak. Jadi anu viral pasti di usia muda harus sebut keluar di pengadilan agama di jingkang-jingkang, boleh bebas, nah gitu ya, mak gitu ya. Ayah oge muda oge seperti itu zaman ayah eta viral. Tapi seseorang itu viral di pengadilan agama itu pernikahan perceraian tertinggi itu pernikahannya di atas 20 tahun. Jadi yang di bawah 10 tahun itu hanya 15%. Kesananya tuh di atas 20 tahun yang paling banyak. Jadi kita tidak boleh lengah untuk menjaga ketahanan keluarga apalagi di era modern. Itu kenapa alasannya saya mengambil tema ini, khususnya setelah lebaran agar ibu teh minta maaf tos sholat id jam 10 kembali normal. Begitu. Minta maaf bukan nama suami tak sejadi raja, nah sambil sila istri minta hampura gitu ya, tuntunan itu tahu apunten ayah tidak selepatnya orang lagi bukan itu nama dibalas ke suaminya dan yang makin dia naik deh dia ada abdi dari dia gara-gara bahar deh mulai kembali ke setelan awal terkuat di bumi. Nah eta ibu-ibunya, jadi jangan sampai nanti jam 10 pagi udah setelan awal. Jadi asal lagi acuh lebaran ada tunang angin ibu dan setelahnya terus angin nasib angin dari acuh lebaran dari mana bu? Badainya baso karena pagi hari lebaran acan bakso acan lebaran. Nah gitu ya.
Saya pas dari sebelum lebaran klien-klien itu ingin gak mau ada libur gitu ya. Biasanya kan harus libur punya kadang mudik. Untuk mungkin itu kan insya Allah di sini lebarannya bahagia ya Bu ya. Ayah anu di sana pas angkat gini Mas Uwi cungkring nggak ya tuh. Gitu pas mudik ada di sana Mas Uwi ambil eta kumpulan di Siramina. Nah tapi tidak Bu, untuk banyak orang di luar sana ternyata lebaran itu bukan hanya momen membahagiakan tapi juga momen menyesalkan. Momen mendebarkannya itu apa? Ambu saya harus mendatangi mertua. Nanti di samping bersama nanti terus panas tiris. Akhirnya tadi dia yang punya gimana? Karena saya seminggu sebelum nanti pas panas tiris karena harus bertemu dengan mertua, bertemu dengan ipar dan itu realita Bu. Itu realita, jangan-jangan dia mertua anak yang bikin menantu panas dingin. Itu banget ada yang sampai ambu kalau bisa Ramadan itu jangan 1 bulan karena bukan lebaran. Tapi lebaran itu menjadi momen yang bukan menyenangkan, membahagiakan, kita tidak bertemu berapa bulan lamanya. Silih mana namanya Bu? Ya silih apa ini mendebarkan deg-degan dan salah rupana karena mertua dianggap seperti apa tuh, seperti BPK. Bukan pemeriksaan, bukan auditor saudara rupanya. Jadi jika ibu-ibu di masa lebaran berbahagia maka bersyukurlah karena ternyata di luar sana tidak semua orang merasakan hal yang sama, termasuk suami di sana. Suami ngumpul-ngumpul lebaran sama kisah lebaran kene kisah kene koredas meeting yang mutan munggahan terus munggahan besarnya di Jawa ibu-ibu munggahan teh di grup PK munggahan di grup SD yang kurang kali nanti munggahan di grup yang munggahan itu di sana semua doang doang ayatnya itu puasa seni doang munggahan nah dari ibu pikiran soalnya kumaha carana istri teh munggahan pas munggahan pas lagi sahur tidak perlu beda-beda pas buka pas sahur teh kudu beda-beda pas awal bepu kadituna bepu kadituna Indomie kadituna segala rupa-rupa nah ibu begitu teulieu pas kitu teh sate acarana nyugutan acuh bulan pas acuh bulan terus sing nyugutan acuh THR anu susah cenah terus Bu susah cenah ayeuna acuh THR terus acuh THR teh acuh nanti Bu liburan terus jadi enak sih terus liburan mulai dari mayar SPP sekolah anak enaknya mulai jadi ternyata tidak ada hentinya si ibu-ibu RT itu stresnya sama Bu caroge ibu enaknya otak istri mau bahagia meninggal di tengah dia caroge ibu bikin apa kerutan linguisnya gitu ya. Nah bagaimana caranya spirit lebaran, spirit sawar itu bukan hanya dirasakan pas lebaran tapi justru di bulan-bulan selanjutnya, di 11 bulan selanjutnya. Ya makanya saya mengambil tema ini karena yang paling dekat dengan kita itu siapa? Keluarga. Bagaimana ketahanan keluarga itu bisa kuat, bisa meningkat. Saya ulangi kembali, entah itu menikah ataupun bercerai ataupun seperti apa harus baik-baik, harus bahagia. Perceraian itu dibolehkan jika dalam kondisi sangat darurat dan bahkan masalahnya adalah perceraian. Tapi namun saya nama tetap bertahan, tapi bertahan apa awet. Nah, itu dia awet aja. Kalau awet bahagia Bu, awet bahagia alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, nah selanjutnya Bu, kita di halaman kedua itu kembali ke fitrah ya. Sesuai dengan hadis yang sering kali kita baca bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi ibu sebetulnya secara hakikat kita itu mati atau enggak, meninggal atau enggak? Coba, secara hakikat kita itu manusia itu meninggal atau enggak? Kita itu hidup atau meninggal?
Ayo. Kita itu hidup atau meninggal? Ya hidup ayo namanya. Manusia itu secara hakikat, bukan secara syariat, ya, bukan secara harfiah. Hakikatnya itu tidak pernah mati. Manusia itu hidup, coba ibu emukan. Sesuai dengan hadis ini, sebelum ibu ditiupkan ruh, sebelum ibu eta jadi embrio, jadi morula atau apapun itu, ibu terus perjanjian di alam sebelum manusia sarang Allah. Semua manusia itu, yaitu apa tuh agamanya? Islam. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan seterusnya. Nah, tapi pas ternyata dimasukkan ruh, hidup atau tidak berarti sebelum kita di ayat alam dunia hidupnya di alam sebelum lahir. Di lahir kita hidup atau enggak? Hidup. Pas berajul kemudian kita ada di alam dunia. Ketika ibu disebut meninggal, itu sebetulnya hidup atau mati? Hidup. Nah, sekali berartinya namanya. Nah, sejatinya kita itu hidup hanya beda alam. Hanya dipisahkan antara jasad dan ruh. Namun ibu di alam dunia sama jasad sareng ruh tengah hiji, namun di alam kubur mah jasadnya tinggal tulang belulang, dicenak ke ular, dicenak ke naon pulang hidupnya lampu ruh. Jadi lamun sok aya gering-geringan tumalang ngayung sok itu Bu. Asa hirup tapi mati. Nah, asa hirup tapi mati, asa hampa, asa kosong dan lain sebagainya, kita merasa kita yang nyata. Di alam kubur sejatinya kita itu tetap hidup, tapi dalam berbentuk ruh. Yang ruh eta ditanya pertanggungjawabannya ada di alam kubur, oke? Hingga menunggu apapun nanti dibangkitkan, menunggu kiamat. Ibu, hadis yang ibu baca hadis Imam Bukhari, hadis Muslim, ulama-ulama disebut almarhum Bukhari, disebut almarhum Muhammad, disebut almarhum Ghazali. Para ulama-ulama yang seringkali kita baca nih, Imam Ghazali, Imam Tirmizi dan lain sebagainya. Aku disebut tiga orang tua kita yang sudah meninggal disebut almarhuman, karena mereka ulama-ulama yang memberikan karyanya, sekalipun secara harfiah sudah meninggal, mereka tetap hidup. Seakan-akan ayat di antara kita karyanya seringkali disebutnya punya Saur Imam Ghazali, seakan-akan ayat. Misalnya Imam Ghazali sudah meninggal berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu. Di alam mana itu Bu? Di alam kubur. Menunggu apa? Menunggu hari kiamat. Namun disiksa di alam kuburnya, eta ingin segera kiamat. Tapi lalu bahagia di alam kuburnya, hanya santai we, biasa we. Nah itu harapan kita tuh Bu, di dunia itu sebentar sekali. Kita tuh di dunia tuh, di alam dunia itu hanya sebentar, sama-sama sebentar. Jika usia kita seperti Rasulullah SAW yang 63 tahun, tambah itu sesana sabarnya ayah nih sekarang usianya langsung di 63 bonus. Nah, itu tuh bonus. Pokoknya mudah-mudahan panjang usia berbarokah. Nah, anu masih di bawah di etang, kalau bisa Rasulullah sabar tahun dari Bu. Nah, jadi siapa mas Bu periode di kamar di diambil kan dari sampai. Nah, di etang maksud nama di dunia itu sangat sebentar. Justru sangat lama kita di alam kubur, mau kubur di akhirat selama abadi. Dan umat Islam sadayana masuk surga. Maka Allah teh kalau ulama teh kalau doa masuk surga unggul, maksudnya unggul. Dan terus pasti umat Nabi Muhammad masuk surga. Nah doa teh masuk surga ditabaru, masuk surga tanpa hisab, pengalaman pula di neraka. Dan pasti masuk surga insya Allah kecuali apa yang satu golongan yang jelas kata Rasulullah SAW tidak diakui sebagai umatnya. Apa hadisnya? Ibu tahu kan?
pelakon, pedinor, umat Rasulullah yang merusak rumah tangga orang lain itu bukan termasuk umat. Nauzubillah, ini ternyata menjadi pelakon dan pedinor itu sampai tidak diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bu, karena manusia rumah tangga itu urusan setan, ini urus manusia. Setan itu bisa sampai mendapatkan tahta tertinggi di kehidupan setan. Artinya ibarat setan itu kan punya kehidupan, artinya ayah raja setan, ayah setan. Itu tuh bisa ngarusak rumah tangga teh. Terus sampai ibu-ibu juga saya sering-sering panas saya tersebut. Bukan menghalangan sampai Tuhan dia. Itu dia mata kada. Nah, auzubillah minasyaitonir rajim, jauhkan setan dengan setan. Karena setan itu dihabiskan. Habiskan anak itu dan setan mengalami mahkota. Tapi bukan bisa ngadasakan. Jadi lamun pahala tema bisa sampai kita tidak sholat ecek-ecek. Tanpa sholat kita nyebutnya Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar asal kunci nungguan juga itu jadi artos nu isal bagi itu jadi komo artos binat saan sinan saroke sesuatu sebenarnya eta bonus. Nah, poinnya adalah ternyata setan itu mendapatkan tahta tertinggi itu kalau bisa merusak rumah tangga. Jadi lamun aya manusia merusak rumah tangga berarti kalau dia tibatan setan lebih profesional, tibatan setan itu lebih profesional, bahkan terus tidak ada rasa malu, sudah tidak memikirkan apapun. Ayo lama ada dulu makan pelakotnya susu lumputan terus tebu susu lumputan enak mantu seorang anu nembong-nembongkan menuju medek yang salaki bantur ku istri nama disumput-sumput salaki orang selingkuh dia bukan nama keluarga dia itu ayah nu apalen dia itu ayah nu apalen berumur yang jangan selesai itu ku pelakuannya pasti tinggal teh nah ayo mah asal salaki teh ngeri itu bu ngeri makanya kudu dititipkan Allah kita sahabu selesai daikan dititipkan sahabu kita sahabu kak Allah pada dititipkan karena hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Bahkan hatinya suami itu ada di genggaman Allah gitu ya. Dan ketika kita lahir eta kedah nama kumaha Islam, kedah nama sadaya Islam, namun yang menjadikan ieu teh Yahudi, Nasrani ataupun Majusi siapa? Orang tuanya. Berarti pada dasarnya orang tuanya lah yang menjadikan ini itu menjadi tidak Islam. Islam kayak apa bu? Ilmu. Ajaran yang apa? Islam. Ayat iman, ayat Islam, ayat ihsan. Iman teh kumaha bu? Nya abu eta nu bener teh cenah iman. Nah, ya betul ya Bu ya. Iman itu yang gampangnya meyakini, mengimani, mempercayai. Islam kumaha bu? Anu 5 R-nya. Islam kumaha? Islam cara abdi kita. Islam kumaha? Akhlak. Jadi akhlak. Tapi ditinggal ku Allah untuk pada akhirnya nanti mendapatkan rahmat Allah apa kata? Ihsan. Kadang Islam itu cuma Islam KTP, kadang asal non-muslim, tapi pas meninggal ku Allah dipasihan hidayah membacakan syahadat, menyebut la ilaha illallah surga, seperti bayi baru lahir. Jadi memang urusan kita tidak ada yang tahu. Dan rahmat Allah biasanya keluar karena ihsan, karena akhlak dari manusianya. Akhlak apa bu? Ibu yang terdekat akhlak pada siapa? Pada siapa? Pada siapa bu? Suami. Sampai Rasulullah menyampaikan jika diperbolehkan seorang hamba sujud pada seorang hamba lainnya, aku akan memperbolehkan istri sujud pada suami. Tapi kan terkeningnya sujud itu hanya pada Allah. Saking derajat suami itu lebih tinggi dibandingkan istri. Maksud tinggi di sini itu apa bu? Tanggung
tanggung jawab. Tanggung jawab suami itu tinggi, sekaya tapi mungkin ya punya. Aduh di dunia liar, pemajikan teh di akhirat panggil deui. Tapi buat bisa terpanggil deui, bisa jadi nauzubillah ya jadi musuh. Nanti di akhirat itu akan jadi musuh, silih suntrungkeun pas moal ngemutan. Tapi kalau misalnya terus-menerus di dalam kebaikan, mudah-mudahan justru saling memberikan syafaat. Ya Allah, abdi materi itu kami istri abdi karena abdi di surga. Terus ibu osok tidur dalam keadaan pasien yang teroke tuh bu. Osok tara bu. Osok tara yang aku bu. Osok tara. Oh tara yang osoknya. Nah, Allah tidak akan meridhoi seorang istri ketika ia tidur sedangkan suaminya tidak ridho. Jadi lamun suami mah usah ngaguheurnya punya. Mun aya pasiasan istri teh ngaguheur, tidak ada istri kumaha? Molotot, teh istri mah overthinking nyemutan segala rupa padahal suaminya tidak. Gereja punya. Poinnya adalah di hadis teh Allah teh mau memberikan itu sebelum suami ridho. Jadi ibu tangkelnya pelakor. Tips pelakor teh kumaha bu? Nah ibu-ibu mah selain dia bisa merawat diri, ada pelakor meni aduhai nah bu. Nah bu. Nah untuk penariknya, ya masya Allah. Jadi ada istri masa di emutan rasa bu. Tugas istri mana ini dari kendali dan suaminya. Tugas istri mah merawat istri, merawat anak, mengasuh suami, melayani suami dan lain sebagainya. Akhirnya jarang memikirkan diri sendiri. Ada pelakor mikiran sebaliknya, pikiran diri sendiri agar bisa dijual salaki batul. Itu ya. Jadi terus beda itu tugasnya kayak prioritasnya terus beda. Jadi ibu mah merawat dirinya nomor seberapa? Nomor terakhir. Biasa rata-rata jadinya. Tapi akhirnya ibu kami tersadari mah kami jadikan alasan wae. Akhirnya dia terus terlalu kurang kali. Nah jadi tidak bisa ada alasan lagi ya. Kurang kali terus barada masih kena itu sekarang mah kalau kurang kali ayah urusan agama berarti full. Kecil haroleangnya punya haroleang. Ibu bisa masuk surga lewat pintu manapun ibu pangenaknya makanan di alam dunia ini naon. Saya sering kali tanyakan ya pada ibu pangenaknya makanan di alam dunia naon. Tuh baso deui ibu sambil masih baso deui eta kuartal pintu ya. Abi pas hari naon ngecek telepon eta kuartal pintu kemana-mana awi deui. Jadi larian kosong itu ayah sasaha. Dalam artian makanan terenak kita di dunia di surga lebih makan anak oke tidak memabukkan. Ibu dia bisa bujang di kolam susu. Nah jadi sampai segala kolam ikan itu nah itu ada bukan kolam ikan bukan kolam ikan. Nah bukan gitu, ibu bisa berenang di sungai-sungai yang isinya arak, susu atau apapun itu. Kenikmatan anu ibu tuh tidak akan mual BAB, mual BAK mual. Coba ibu teh usia nanti 25 tahun semua ya Masya Allah. Saya nanti juga saya sakitku. Nah bayangkan, jadi kalau ibu ayah tekanan dalam rumah tangga atau apapun yang bukan kemana bu? Surga, kenikmatan surga berkali-kali lipat. Bahkan ayat hiji rombongan yang dipersilahkan ke malaikat silakan masuk ke surga. Rombongan untuk orang-orang yang apa bu? Sahabat. Dipersilahkan ke rombongan ini rombongan sahabat. Sahabat ibu-ibu rata-rata saudara-saudara pikiran salah bu. Suami yang musuh wae. Ini yang untungkan cerai. Musuh di pagi-pagi lebih lengkap. Padahal masalah ke pasarnya. Tapi
dan sebagainya. Tapi kalau istri tidak baik-baik saja, rata-rata karena suami kebanyakan karena itu. Nah, golongan kami ibu sabar, ibu bertahan tapi sabar sampai setengah batin. Beda jadinya angka sana aku demi aku di payung kayak jadi di bawah. Yang mendapat Atau saya kan seperti itu. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Nah, dan kita itu sebetulnya memiliki, ibu pernah gabung dalam posisi begini. Kalau dalam dunia psikologis namanya ambivalensi. Ambivalensi itu ibu merasakan hal yang berbenturan di waktu yang sama. Di satu sisi ibunya hoyong batur dan cara dia hoyong senyum. Di sisi lain nampak gimana caranya ibu. Di sisi lain suri, di sisi lain ada nampak kemet gimana menjadi nabi. Apa perkembangannya keluarga menjalani berada. Nah intinya kita itu sering di posisi itu, namun harapannya tetap condong pada kebaikan. Karena manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu maksudnya Islam, dan Islam itu maksudnya condong pada kebaikan. Ya. Nah, kenapa kita penting di era ini, di era modern bahkan postmodern, mempertahankan rumah tangga karena hiji kurangnya waktu berkualitas. Ibu seueur mungkin bahkan ayah rencangan anu selingkuh sareng rekan kerja. 70% Bu perselingkuhan karena itu selain karena ada PO saling perselingkuhan, zina, ya Bu ya. Perselingkuhan mah pakai rasa bobogohan, perselingkuhan. Pani suami batur sama suami ibunya naudzubillah jadi open BO zina. Itu bukan perselingkuhan yang dalam arti ada perasaan, zina ya Bu ya. Nah, kurangnya waktu berkualitas saya itu terlalu banyak kondisi gini, yang sama istri ambu, kenapa tertarik bahkan melakukan hubungan lebih dengan suami orang lain, laki-laki lainnya yang bayarnya ya ampun, karena waktu saya dengan suami itu hanya pagi hari dan malam hari. Pagi-pagi sekaligus, malam hari capek. Terus pagi-pagi hari waktu kita menguruskan dia itu, malam hari capek dua-duanya. Hari di tempat kerja ya sama. Ayo lebih kasih, ayo lebih perhatian, ayo lebih gelis, ayo lebih makan pagi bareng, bersarapan seperti rumah, makan siang bareng, makan malam bareng. Jadi jika suami istri adalah sebut. Nah, kalau terkurang-kurang iman, makanya Rasulullah SAW membolehkan seorang istri bekerja itu dengan 3 syarat. Pertama izin suami, kedua tempatnya yang tidak berkhawat laki-laki dan perempuan, ketiga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu syaratnya. Makanya kalau ternyata harus berinteraksi, harus betul-betul bisa menjaga diri. Jangankan untuk halangan kantoran bersinggungan laki dan perempuan, ayo nama mohon maaf soal perselingkuhan antara ibu dan bapak guru, dua anak guru ngaji. Harus tuh akal ibu, harus tuh guru ngaji, guru gitu. Tombolnya kerjanya di tempat-tempat yang dibilang seperti apa, yang sudah seperti apa. Poinnya adalah jika ibu di usia sekarang pernikahan atas 20 tahun mulai mencari waktu berkualitas. Kalau suami ibu resep ngopi, temenin ngopi. Terus ibu, yuk ibu sambil nyebrang. Kamu ketawa kemana istri? Suami pulang kamu kedah duduk dan itu berkualitas pembuatan kamu HP. Terus ini aki-aki ini, oke banget oke. Warna terus ibu punya oke, gitu ya aki-aki ini. Nah, waktu berkualitas, gitu ya, itu untuk ketahanan keluarga. Kedua, pengaruh media sosial dan gadget. Selalu pasti media sosial glowing, pas ini selalu paling ada pas hasilnya.
Burik-burik karena sebagainya. Nah terus maksud pengaruh media sosial itu apa? Kita seringkali membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Padahal di media sosial itu bisa jadi kenyataannya demikian, bisa jadi itu hanya kamuflase untuk menutupi masalahnya. Dan itu kebanyakan perempuan-perempuan menelan mentah. Sisakan satu laki-laki seperti si A. Hari pekeh hari cuma keselingkuh. Sisakan satu laki-laki seperti si B. Hari pekeh hari cuma KDRT. Nah, tahu ya yang melihatnya iya rumah tangga rusak rumah tangga. Seakan-akan dunia media sosial nyata termasuk untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak membangkang lagi. Karena itu ya media sosial membandingkan. Kalau baturnya dia, kalau orang itu, membandingkan. Karena menyangka dunia sosial itu media sosial itu nyata. Dan padahal bisa jadi nyata, bisa jadi kamuflase. Muka dulu tuntutan ekonomi. Ibu kan harus ibu istri-istri anu suami nanti sampai nikah, coba nikah nanti nganu utang, kudu cicilan itu dia bekas dekorasi, bekas ini itu bukan namanya sandares utang bekas resepsi obe. Kalau istri nanti kudu langsung balik bumi, kudu langsung balik mobil, kudu langsung balik iya. Nah, sayang itu tuntutan ekonomi ke istri kadang saya bisa keluar bayar. Tiba-tiba judi online, tiba-tiba ia untuk memberikan kebanggaan pada istri, tapi dengan cara yang salah. Judi online dengan harapan game judi online dan lain sebagainya dengan harapan untuk membahagiakan keluarga, tapi tidak komunikasi. Ya intinya tuntutan ekonomi ini pun seringkali menentukan ketahanan keluarga. Jadi kalau ibu punya anak perempuan, awal-awal menikah bersabar, santai saja. Pekerja enggak lalu bumi penting bisa tinggi toha. Alhamdulillah katanya. Karena itu kata Rasulullah sunnah itu. Karena Rasulullah tahu, gitu ya Rasulullah tahu. Bahkan sebelum asal dipining gitu loh, dipining berarti ini sunnahnya akan begitu harmonis justru ketika jauh dibandingkan ketika berdekatan, kecuali untuk kondisi tertentu orang tuanya sudah sepuh, sudah seperti apa, itu anak disunahkan untuk berbakti namun tidak menyiksa diri juga. Gitu ya. Jadi beda-beda kondisinya, namun secara garis besar disunahkannya justru ketika sudah menikah mandiri. Jadi tuntutan ekonomi. Selanjutnya minimnya literasi pengasuhan ayat karena ibu hujan angin berbalbat karena beda pengasuhan sama cara. Pemboroning anak-anak bocil kene, anak-anak remaja beda. Cek bapak anak iya, cek bapak anak iya, anak terus nikah itu beda lah bu. Ngurus itu beda. Terus sahur ibu makia, sahur bapak makia. Nah ini pun seringkali bikin bocah gitu ya, bikin ketahanan keluarga itu lemah. Kemudian menurunnya nilai spiritual. Ibu serta aina waya masalah apapun itu datang kadukun, datang yang seperti apa, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran dijelaskan kalau kita datang ke yang demikian itu bentuk syirik, dan jika syirik itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Maka harus bertaubat jika pernah di titik itu. Masalahnya dukun air nama salis anu dukun dia sampai ukun. Seorang anu disebut ahli hikmah, tapi ternyata seorang disebut ahli hikmah, tapi ternyata dukun. Cirinya kumaha ahli hikmah dukun mentarif sekian. Namun ibu ayah masalah datang ke ulama anu soleh. Ya
ibu akhirnya hadis yang dibaca ke ibu lahir karena apa? Lahir karena curhatan emak-emak di zaman Rasulullah, betul kan? Ya Rasulullah, suami saya begini. Ya Rasulullah, istri saya begini. Ya Rasulullah, si fulan begini, si fulana begini. Yang akhirnya turunlah hadis diriwayatkan menurut ini. Nah, berarti boleh nggak sebetulnya ibu curhat ke Anlina? Bahkan hak ulama kepercayaan soleh-solehan boleh, tapi lalu akhirnya ibu datang ternyata ditarik kudu bayar mobil, kudu bayar sekian dan lain sebagainya, pun bukan ahli hikmah. Tapi betul ada yang memang betul-betul ahli hikmah, karena masalah sihir teh ayat dan ayat, santet teh ayat, tapi kadang dibentenkan mana santet mana masalah psikologi. Paling santet biasanya datang ke mana-mana kalau rumah sakit mana kita tetap pendak ya mana-mana. Kami ternyata iya jantung, iya liver, iya batu empedu, iya santet. Ibu teh ternyata seorang tuh disantetkan si anu siri. Padahal si anu sebagai hasud berarti itu penyawat ya fisiologis fisik. Tapi kalau kemana-mana masih kena tetap pendak dan lain sebagainya itu, dan memang muncul gejala-gejalanya seperti disihir dan sebagainya, ya sihir itu ada dalam Al-Quran ayat. Makanya penangkalan minimal apa bu? Trikul minimal trikul ayat kursi itu digaungkan secara terus menerus. Sebenarnya ini menurutnya nilai spiritual antara suami dan istri. Bahkan seseorang rumah tangga yang bermasalah setelah diulik-ulik ternyata dua orang sholat. Sedangkan sholat dengan Al-Quran, ketika selesai sholatmu selesailah hidup gitu ya. Nah tapi ibunya mau menjadi orang lain, menjadi dia kamu depresinya kurang iman. Nah itu bu beda ya bu ya. Depresi, stres dan lain sebagainya itu bukan karena kurang iman. Namun ibu nyebat itu, ibu terang Maryam binti Imran pernah di posisi dalam Quran surah Maryam ayat 22-27. Maryam binti Imran pernah meminta mati. Ya Allah, jika hidupku akan begini-begini saja, ya udah matikan saja. Kalau kita menyangka dengan demikian kurang iman, sama saja dengan menyebut bahwa Maryam binti Imran ini yang sudah pasti masuk surga kata Rasulullah SAW kurang iman. Nah, berarti kalau ada sahabat kita, saudara kita yang sedang tidak baik-baik saja, nasihatnya kan kurang iman. Kumaha ibu sakumaha sih, mengayu galau bu. Kalau stres ibu sakumaha responan? Jajan, piknik, yang mending gitu ibu. Mending gitu daripada ngejar, daripada ayo bring namanya, bring nggak gitu, mending jadinya daripada ngejar. Paling mau kurang guna, kurang itu nak, kurang duit itu namanya. Nah itu yang kemudian spiritual itu mempengaruhi ketahanan keluarga. Makanya bu, talak itu dipegangnya oleh siapa? Suami. Dalam bentuk istri mah ibu teh semua bertahan terus ya bu. Ayah lihat seetik ceraikan aku. Akhirnya segitu bu. Cerai sih karena ternyata cerai lebih tidak mudah ya. Nah dengan ketujuh, komunikasi tidak sehat. Ya, komunikasi tidak sehat. Banyak suami atau istri yang lebih nyaman di luar rumah dibandingkan di rumah karena merasa komunikasinya nyambung. Terus ibu, istri narios kamana, suami narios kamana, dan lain sebagainya. Komunikasi yang tidak sehat, komunikasi yang buruk. Bahkan ada yang bu, si suami peran istri dia tidak teman. Saking bu, sama suami istri tak pernah ngobrol. Curhat pakai kata mana, ibu menunggu sabar. Saking komunikasi buruk, tidak bisa berkomunikasi sampai mencari istri saya kunaon ke pasangan atau mana. Suami istri sudah tidak bisa bertatapan mata, sudah tidak bisa berkontak mata yang lama-lama karena komunikasi yang buruk.
Bahkan di pengadilan agama pun itu adalah salah satu perceraian yang banyak terjadi, yaitu komunikasi yang dulu ayah naon teh dikomunikasikan tiba-tiba meleduk, tiba-tiba meledak, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu dan lain sebagainya. Itu ya, yang pada akhirnya aku kedah kumaha untuk menjaga ketahanan keluarga di era modern ini. Ibu telah Ustazah Halimah Al-Juz menyampaikan bahwa ketika kita menjaga ketahanan keluarga itu sama dengan apa Bu? Jihad. Jadi ibu jihadnya terkedah perang. Tapi iya, mempertahankan rumah tangga padahal bisa dipertahankan jihad. Tapi lalu sekiranya rumah tangga yang memang tidak bisa dipertahankan, ya bisa jadi yang terbaiknya memang tidak bisa bersama. Sedihnya ya. Tapi memang ketika sedih nama itu bisa kena dipertahankan. Itu masih kena ayat celah itu terkudu ke pengadilan agama, terkudu rumah itu pada terang jalurnya banyak. Sebelum nauzubillah misalnya ayah saudara atau saha ke pengadilan agama, ibu dekati untuk mediasi terlebih dahulu. Tapi untuk mediasi ke keluarga jadi sanis mediator tapi provokator, lebih kompor. Bahkan bisa jadi mediasinya tidak dilakukan oleh orang tuanya, karena orang tua sebagai murid-murid iya anak saya. Gitunya silakan itu ke pamannya, ke siapanya yang sekiranya bisa menjadi penengah. Intinya ke keluarga pula. Jangan, karena nanti di pengadilan agama itu pasti ditanya. Sebelum ke pengadilan agama sudah mediasi keluarga atau belum? Kalau belum biasanya balik lagi. Sok mediasi dulu. Mediasi di keluarga dulu, baru akhirnya dilanjutkan di pengadilan agama. Dan hati-hati Bu, di pengadilan agama dia sedasin. Dasin. Dasin teh setan anu sok menggoda ibu, setan yang menggoda di rumah tangga eta namina dasi mata kamu naik luar dasi gara-gara nanti ibu redo barang nanti aslinya dasi itu setan karena setan namanya dasim. Bahkan di pengadilan agama dia segan lihat tinggal ya ayat ini celah disuruh cerai. Makanya ya saya kan magisternya hukum keluarga. Kalau bisa dilanjutkan ke sarjana hukum bisa, saya juga jadi lawyer, jadi pengacara. Tapi saya gak mau kecuali bergabung. Misalnya ada yang sekiranya banyak celahnya ya mediasi, ada yang memang masalahnya bercerai ya jadi lawyernya, jadi pengacara. Karena kalau kita tidak bisa bawa diri, itu pengacara banyak kejadian, penting cuan. Penting cuan. Padahal kita ada celahnya mereka tinggal yang si pengacara mereka tinggal. Itu terbesar yang salah, masih bisa memperbaiki, masih bisa healing, masih bisa ini. Tapi karena cuan, kalau urusan ayah sama warisan, urusan ayah warisan harta bersama, urusan heal, itunya kan dengan persentasenya. Akhirnya hukumnya akan besar. Peluang untuk berdamai pun disarankan untuk lanjut ke pengadilan. Namanya hanya laur progresif. Sekedasi di pengadilan agama. Nah, pengacara jihad yaitu orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sudah jelas bahwa orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang pandai menahan amarahnya. Maksudnya dan kemudian cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tersebut pembuahan suami istri itu sering menghiji kiri suami menelantarkan anak istrinya. Misalnya bahkan pada akhirnya istrinya bingung gitu, akhirnya yang mengajukan tiba-tiba mengajukan cerai dan sebagai suami keterangan sudah menelantarkan karena ayah isi kontaktif gitu ya, kalau misalnya menelantarkan sekian bulan maka turun talak dan lain sebagainya. Banyak yang menelantarkan anak istrinya. Setelah nikah akan kenal di Facebook, nikah akan
enjingnya kabur. Terus kenging keperawan anak kabur. Komun rame ayah di gengnya rame seorang dokter profesional misalnya melakukan pelecehan pencabulan pada anak dari pasien. Ini gangguan, memang termasuk gangguan dalam artian jadi senang melihat lawannya itu dalam keadaan pingsan, tidak berdaya. Jadi di zaman sekarang yang memang jadi istrinya tuh shock dalam artian tengah hartos gitu, tengah hartos mana ayat gitu, orang gitu, anu orang mengasal satu ayat zoofilia, ya berhubungan sama ayam, berhubungan marai, berhubungan sama naon gitu, aku bilang makanya perang itu perang melalui diri sendiri. Ibu, saya buka-bukaannya lihat psikologi suami ibu. Psikologi suami ibu, badai apal Al-Quran, badai suami ibu apal hadis, badai suami ibu seorang rumah ini ngalimu garis masa. Terus, dingali pemenarik masa. Asli. Bedanya ayat lebih udah, ayat istighfar. Etan. Bedanya ayat ketika resep peneliti yang udah kepentangan pada pemajikan batin. Ayat istighfar melawan dirinya sendiri dan jihad. Oke, termasuk ibu mulai kaset resep tuh bu. Ada salah dibantu tuh. Yang kaset namanya soleh namanya nyabung karena jiwa itu pada dasarnya ketika kita mampu melawan diri kita sendiri, gitu ya. Termasuk kalau ibu dalam madrasah anak acaroge ketika ibu mampu menahan diri, atau jihad. Dan yang terakhir, menyabarkan diri dalam rumah tangga adalah jihad yang tak terlihat tapi nilainya tinggi di sisi Allah. Ingat, mudah-mudahan ibu masuk ke dalam rombongan yang masuk surga tanpa hisab, rombongan karena kesabaran ibu dan suami ibu dan Fir'aun suami ibu dan soleh masih makan, masih kotakkan itu kadil. Bahkan saya pernah melakukan couple terapi suami istri yang ketika berdialog ada istrinya, ada suaminya, saya tanya pada suaminya, Bapak paling nyeri di hati bapak ketika istri bapak berbuat yang tidak seharusnya karena apa? Karena saya fathatnya yang duit kali itu dia isuk jeder ketika jedor dia bukan capeknya sama saya lagi membangun rumah gitu ya untuk anak istrinya menuju sang laki-laki. Etak bikin nyeri, bikin trauma. Mereka dia emut istri pernah ke hotel dia, mereka dia emut istri pernah dirinya, mereka dia pernah dugikan 7 tahun ke suami tidak mendama. Trauma yang cukup lama. Sesebenarnya aku kami calon dari selingkuhan langsung cerita. Kami ayah calon bertahan bertahun-tahun itu melawan dirinya sendiri untuk mempertahankan rumah. Beda sama istri. Istrinya hanya hobinya dari kakek jelas, tapi secara presentasi lebih banyak istri yang memaafkan suaminya. Karena menganggap suaminya tuh saya kayak gitu tuh poligami itu bias, lagi menyakitkan gitu kan. Tapi kalau istri yang selingkuh laki-laki kebanyakan tidak memaafkan, Nah, ketika ayah suami itu saya tanya, bapak bertahan ke titik ini, karena ini itu dan merasa sakit itu pas dicapai sakitnya orang berkeluarga dia itu bahasa kasarnya bu, bilang bu, nunjukin the point, bahasa
tunjukin doi dengan laki-laki lain yang diaku laki-lakinya sebagai istri. Nah, kalau laki-lakinya langsung dipecat tentunya ya dia langsung dipecat. Dan yang sebenarnya intinya ketika ternyata suami dalam Islam ketika suami mampu bertanya silahkan bertahan, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa untuk mentalak istrinya. Karena setiap lima wajah istrinya muka bayang sama laki-laki lain. Jadi benar alhamdulillah ini. Nah, dan yang terakhir, tak semua pahlawan memegang pedang. Ini mudah-mudahan ibu mendapatkan kategori ini ya. Tak semua pahlawan memegang pedang. Sebagian mereka sedang menggenggam tangan pasangannya sambil menjaga anak-anak dari badai. Jadi mudah-mudahan suami ibu terlepas dari kekurangan dan kelebihan ya sebuah kelebihan berat badan dia. Kan kita kan menemani dari nolnya, dari mulai tidak memiliki apa-apa sekarang sudah memiliki banyak cicilan, sudah memiliki banyak lemak, sudah memiliki banyak kolesterol, sudah memiliki banyak gula, sudah memiliki banyak ya segala rupa yang ditelan dan dikebui segala rupa ya mudah-mudahan tetap bersyukur dengan suami ibu yang sekarang. Kalau ada kekurangan itu karena Allah tahu bahwa ibu mampu dan ibu oke sempurna ya suami sempurna terus ibu. Nah gitu, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tetap menjaga ketahanan keluarga kita dan kita lebih sehat secara fisik atau secara psikologis. Ingat di dunia ini cuma sebentar, kita akan lebih lama di alam kubur bahkan di akhirat nanti. Jadi berbahagialah dunia ini. Ampun dan ini di rumah kita bahagia, cari kebahagiaan lain. Jika sekiranya masih bisa dipertahankan, pertahankan meskipun sambil berdarah-darah, meskipun sambil nangis dijerikan, meskipun sambil naon-naon dan masih ganti saat tiga ayat ini, kecuali untuk titik-titik permasalahan ya, misalkan KDR, selingkuh, inilah itulah, lain-lain masih bisa diperbaiki, mempertahankan ya, kecuali masalah suami tidak memberikan nafkah. Jangankan manusia kok Allah lebih dicarikan, suami tidak memberi nafkahnya kok Allah lebih dicarikan, suami juga mau usaha tidur main. Kecuali untuk yang demikian, yang kerjanya suami udah gak bisa diubah, dia cuma suami kan nggak boleh main di pagi ini. Kecuali untuk yang demikian, maka bisa jadi dengan kita melepaskan itu yang terbaik. Tapi jika untuk hal-hal yang masih kita pertahankan, usia pernikahan ibu berapapun jangan, karena ayahku usianya 20 tahun dia kan selingkuh kayaknya, bapak-bapak 45 tahun. Untungnya pas 25 tahun selingkuh baru diceraikan setrum. Langsung setrum kan pas baru diceraikan usia. Jadi ini memang nafsu laki-laki itu sampai meninggal ya. Kalau yang ageng sama makanya ibu tidak boleh lengah usia seorang oleh suami ibu dan dijaga anak sampai dikecewain HP dan bisa menghapus. Tapi titipkan masalah Allah mudah-mudahan. Sakit doa sebelum ditutup, mangga barangkali ada pertanyaan yang mau didiskusikan atau apapun. Mangga atau cukup cepat atau cukup? Ya, baik tidak cukup. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian dari ibu semuanya. Matur nuwun, mudah-mudahan ibu sayang selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan spirit bulan Ramadan Lebaran itu terbawa hingga bulan-bulan selanjutnya. Kabulkan oge bila ayat kata atau cariyosan perilaku anu kirang sapagodos mun wal kalami wa mayasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti pengajian ini dengan penuh hikmat. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi amal jariah dan membawa manfaat keberkahan dalam kehidupan kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesilapan dari tingkah laku atau penutur kata. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Untuk penutup, marilah kita membaca istighfar, hamalah lanjut doa salam sifat dan diakhiri dengan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah